Kalau saya kadang-kadang orang yang telepon saya tengah malam, telepon sedang semangat pagi. Hah? Mikir, ini udah pagi ya? Karena saya selalu punya prinsip, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Itu konsepnya. Nah, makanya orang selalu bilang, Bapak kok nggak kelihatan capek? Semangat terus ya. Karena justru dengan semangat passion kita bisa mengalahkan semua. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa juga dari berbagai golongan ya. Dari akademis, selamat datang Pak Made. Ini Pak Made ini luar biasa nih. Terima kasih dukungannya, dekan dari Warma Dewa ya, sama Pak Tata waktu itu kita kenal udah cukup lama. Ibu Nilu juga satu tokoh spiritual. Saya juga kenal pengusaha di sini juga Pak Chandra ya, walaupun kayak Karangasem ada di sini Pak. Oh, dari Karangasem. Ya, Keluarga dari Pak Alif ya? Ya. Saya baru kenal, selamat ya, dari Sama Denpasar Pak. dari Denpasar mana? Itu Pak. Oh, Pak Agung. Oke, Pak Agung. Alif. Ya. Jadi jauh dari Banyuwangi dong. dari Kurangnya ya. Dari Bulan depan Jakarta ya Budi kita Mas di ya. Topik Banyuwangi ya. Oke. Ya, juga ada di Feby. Bu Rana ini luar biasa. Pak Alif tadi saya bilang, Pak, nanti Bapak bicara ya mewakili sebagai MD. Bapak, jangan saya lah, buat istri saya aja. Padahal, saya baru kasih tahu nih, tapi sambutannya luar biasa nih. Waduh. Tanpa persiapan. Hah? Saya nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu ya. Itu ditodong aja. Ya, jadi malam hari ini kita senang dari berbagai daerah ya, dari Tabanan, dari mana juga datang ya. Terus terang ini merupakan satu kehormatan ya. Saya mau cerita sedikit ya. Awalnya saya ketemu dengan Pak Alit ya, dan saya yakin segala sesuatu apa yang kita kadang-kadang kita tidak terpikirkan ya. Makanya saya selalu HP saya ada gambarnya foto Pak Alit. Ini bukan HP-nya Pak Alit, ini foto saya, HP-nya saya. Jadi pasti bilang, Pak, ini foto ini HP-nya Pak Alit bukan. Ya, jadi dari BST-nya sebenarnya di Pak Winasa sudah ada banyak dulu. Sudah ada ya. Saya kampanye itu. Jadi ceritanya saya ketemu Pak Ali itu tahun 2018 ya. Memang tidak pernah terpikirkan jalan manusia, kita nggak tahu ya, Tuhan yang merencanakan. Yang penting kita punya niat yang baik ya. Tahun 2008 saya memberikan sedikit ya, nggak ada artinya lah kalau soal ini ya. Tapi memberikan satu kebaikan ya, sponsor ya, waktu itu Pak Tata. Nah waktu itu saya masih ingat tuh mau ketemu Pak Ali. Beda dengan sekarang, kalau ketemu Pak Alit itu yang galak tuh asistennya, ajudannya. Sebelahnya. Jadi, Pak, kita diterima sekian loh jamnya. Ya udah ikuti aja. Ya, cerita singkat ngomong-ngomong. Habis itu saya juga karena sibukan dan sebagainya, kita juga nggak pernah janjian ya Pak Alit ya. Tapi semua itu Tuhan sudah rencanakan yang baik lah. Sampai akhirnya saya bisa ngobrol dengan Pak Alit, ngomong dengan bisnisnya. Ya, karena apa? Karena punya kesamaan, punya satu kesamaan visi dan misi ya. Nah, saya mau cerita sedikit misi yang kami bawa untuk Indonesia ya. Nah, kenapa saya katakan? Saya melihat kadang-kadang banyak sekali orang-orang Indonesia tuh jauh lebih bangga kalau itu produk luar negeri, betul? Kita akui. Perusahaan dari mana? Dari Amerika. Produk dari mana? Amerika. Jadi waktu saya di 2008 kami untuk membangun Indonesia. Kenapa? Saya yakin kita bangga dengan sebagai warga negara Indonesia. Ya, kita punya banyak sekali sumber daya alam SDA-nya ya, tetapi masalahnya adalah mindset kita yang harus dirubah. Ya. Waktu saya mendirikan perusahaan ini tahun 2008 ya, tentu dengan pengalaman-pengalaman kerja dari tahun 87. Jadi saya di industri namanya network marketing atau multi level marketing itu sudah 34 tahun. Makanya saya selalu katakan bisnis MLM itu bisnis yang terbaik di dunia. Bisnis yang terbaik di dunia, saya mau buktikan. Ya, tetapi memang dalam perjalanan tidak gampang. Ya, waktu saya mendirikan ini orang tanya, Pak, produknya apa? Teh. Teh dari mana? Dari Cina ya? Enggak, saya bilang. Teh dari mana? Asli Indonesia. Saya malah tekankan lagi, saking bangganya saya dengan teh ini, saya bilang teh asli Indonesia, bukan hanya teh Indonesia, asli Indonesia. Tetapi kualitasnya tidak kalah dengan teh dari Cina ataupun teh dari Jepang. Karena kita ada penelitiannya. Nah, dengan berjalannya waktu saya buat satu sistem yang membuat satu beda.
Yang banyak orang berkecimpung di MLM, sistemnya ada gugur, ada kualifikasi. Saya buat satu terobosan baru, yaitu akumulasi tanpa batas waktu. Ya. Dan kami punya komitmen. Saya katakan dalam waktu 10 tahun, komitmen cakap ingin membawa orang Indonesia keliling dunia. Pada saat itu saya ngomong, orang ketawa. Orang ketawa. Ya. Paling juga produk Indonesia, perusahaan Indonesia paling juga bertahan beberapa tahun. Saya nggak peduli. Karena apa yang saya yakin, karena saya percaya satu, ini adalah amanah buat saya. Ya. Istilahnya titipan dari Tuhan, Blesti memberkati bangsa. Ya. Dan saya percaya bukan hanya bangsa Indonesia. Saya sangat percaya nanti Blesti akan dikenal di bangsa-bangsa. Ya, ini sudah mulai terjadi. Ya, sudah mulai terjadi bangsa-bangsa di beberapa negara-negara lain sudah. Nanti akan lebih besar lagi. Nah, akhirnya terbukti dari 2008 sampai 2018 kami membuktikan keliling 5 benua. Yang mewakili dunia 5 benua lah. Ya kan, betul nggak? Nggak mungkin bisa keliling 180 negara lebih kan. Terus banyak orang melihat, Pak, Bapak kok enak ya, bisnis apa sih sebenarnya, kok makan-makan, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Kalau saya kemana-mana posting minggu ini ada di Bali, minggu depan ada di Kendari, minggu depan lagi ada di Padang, minggu depan lagi ada di mana, ada di mana. Jadi orang bingung nih, bisnis apa nih? Ya kan, senang ya. Nah, terus orang tanya, Pak, ke luar negeri sudah berapa negara? Saya bilang, saya baru ke luar negeri itu baru 33 negara. Hah? Kenapa? Karena saya punya target, impian saya 100 negara. Ya, kalau Tuhan izinkan saya masih panjang, umur panjang 10 tahun, 15 tahun. Kenapa? Saya pengen pergi lagi. Tujuannya bukan untuk sebagai kebanggaan, tapi tujuannya untuk belajar budaya, belajar banyak hal dari luar negeri. Ya, selain ya senang-senang lah ya. Ada saya keluar angkasa dong Pak. Hah? Keluar angkasa. lain. Ya. Nah, karena saya senang bisnis ini. Kenapa? Saya selalu katakan, bisnis ini bukan hanya cari uang. Ya, ingat. Bisnis cakap ini bukan hanya sekedar cari uang. Kalau cari uang kita kerja apa-apa pasti bisa dapat duit. Betul nggak? Ya, Bu Feby bisa buka restoran juga pasti bisa. Semua pasti bisa. Ya. Nah, satu hal yang saya terakhir ketemu dengan Pak Alit, ketemu satu benang merah. Ini yang saya senang. Ya, benang merahnya Pak. Pak Alit sekarang ini bebannya lebih enak. Karena Pak, bebannya ingin membantu rakyat. Karena beliau dipercaya sebagai ketua MAI, ya, Masyarakat Agro Bisnis Agro Industri Indonesia. Blest Bali dan NTB, ya, NTB. Blest ini bagian daripada agro industri, agrobisnis. Jadi betul-betul tujuan kita adalah merakyat, membuat rakyat itu sehat dan sejahtera. Nah, kedua, yang saya tidak pernah terpikirkan adalah Pak Alit rupanya sudah dipersiapkan. Ya, beliau ambil kuliah S5 ya Pak ya. Itu belajarnya baru buku Robert Kiyosaki. Waduh, saya kaget. Kalau orang udah baca buku Robert Kiyosaki, berarti pengetahuannya ada 2 buku yang cukup ini ya, satu Rich Dad dan Poor Dad. Satu lagi ada Cash Flow Quadrant. Nah, ya Cash Flow Quadrant. Kenapa? Saya katakan bisnis ini bisnis yang terbaik. Karena bisnis ini ada satu memang bisnis yang bisa kita persiapkan untuk ahli waris kita. Apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal, ahli waris kita. Kedua, kita mempersiapkan kerja keras kita adalah menciptakan namanya kebebasan keuangan, financial freedom, dan kebebasan waktu. Ini yang istimewa, ya. Nah, saya percaya kenapa? Saya berharap nanti di Indonesia, akademi ini akan ada. Karena apa? Di Amerika, Harvard University maupun Stanford di Inggris itu sudah merupakan satu kurikulum. Bisnis network marketing itu sudah masuk bukan ekstra kurikulum tapi kurikulum. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan untuk menjadi seorang wira swasta, ya, yang independen dalam arti nanti menciptakan dari bebas keuangan dan bebas waktu. Ya, nah itu yang saya yakini. Ya, nah akhirnya kita ketemu dan di balik semua ini membuat saya makin tertarik di Bali. Saya mau cerita sedikit alasan saya. Saya selalu katakan gini, saya yakin sekali Blesti ini akan berkembang ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia
mulai dari pulau yang kecil. Ya, saya katakan Pulau Dewata ini pulau yang kecil kan, dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ya kan. Ya, tetapi ini akses ke seluruh dunia, jendela dunia. Ya, sementara COVID ya ngapa kita masih bersabar-sabar ya. Tapi ini kan bisnis jangka panjang. Nah, dengan di Bali ini nanti orang dari seluruh Indonesia datang, kita bisa prospek. Berarti Pak Alit nanti kemungkinan besar punya member ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua, ada di Bu Feby, ada nanti di Manado, ada di mana? Di Balikpapan, ada di Tarakan, ya, dan lain-lain sebagainya. Juga Bu Evi misalnya, ya, Bu Evi punya jaringan nanti juga ada di mana-mana. Oke, ya. Nah itu yang saya yakin. Dan sebelum saya tutup, adalah kabar baiknya adalah gini. Produk kita sudah direspon beberapa pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Ya, kita lagi berjanji, mereka katakan, wih, ini luar biasa. Nah, kadang-kadang kita berpikir, kita orang Indonesia ini minum tehnya lebih banyak, betul? Betul nggak? Seringkali kita berpikir kita orang Indonesia kan minumnya teh. Rupanya kita minum teh dibandingkan dengan Arab Saudi, kita tuh nggak ada apa-apanya, secuil. Saya baru tahu dapat data fakta. Indonesia itu 0,3 gram per kapita. Di Arab Saudi 3 gram per kapita minum teh. Itu luar biasa. Nah, kenapa saya punya kebun teh, Pak? Iya. Padahal nggak punya kebun teh. Arab nggak punya kebun teh. Qatar, Kuwait nggak punya kebun teh. Tapi mereka usul. Dan mereka katakan teh Bresti itu luar biasa. Saya ketemu pengusahanya, ya. Dan dia ajak teman-temannya juga. Dia mau kembangkan ke nanti. Dia katanya gini, Bresti ini luar biasa. Ya, dia waktu itu dapatkan dari Bu Evi ya. Dia cerita. Sampai dia katakan gini, dia rasakan itu enak sekali ya, Mr. Mustafa ini enak sekali rasakan gini. Dia sebenarnya nggak percaya, terus dia minta saya lab, ternyata saya lab, sesuai dengan harapan dia mau. Terus dia bilang gini, bilang sama ini kan penterjemahnya, sebenarnya Bresti ini ada campurannya nggak? Kenapa dia minum segar ini, minum datang ini? Saya bilang gini, ini daun teh murni, 3 pucuk daun diproses, tapi ada campurannya. Penasaran kan? Apa campuran? CTT. Apa itu? Campur tangan Tuhan. Dia ketawa nih. Karena memang ini mungkin ya, saya boleh katakan ini ya amanah dari Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena banyak orang mendoakan dari segala latar belakang keyakinan agama, mendoakan. Banyak sekali kesaksian sehingga dia ketawa, dia memang nggak salah. Nah, saya baru dibuka, dia bilang di Arab itu hampir semua orang minum teh, dan minum tehnya itu betul-betul minum teh, bukan seperti di kita, karena minum teh cuma secangkir, ya kan? Nah, jadi ini yang saya yakin. Oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Alit, ya. Pak Alit begitu tertarik, Bu Rana ya, Bu Rana, Bu Feby yang nanti akan mengelola, ya Pak Alit yang buka jalan, nanti Bu Feby yang menangani. Jadi dapur Bunaken ini ada tempat MB baru kita. Ya, yang akan diresmikan nanti per November, 1 November kan ini akhir bulan kan, per 1 November nanti sudah bisa aktivitas semua ya, nanti ada yang ngurus juga administrasinya. Nah, nanti bisa juga buat pertemuan ya, dan buat kembangkan. Nah, harapan saya adalah kenapa kita ingin membuktikan bahwa Bresti itu bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang katakanlah banyak orang-orang pengangguran, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang emak-emak dan sebagainya. Enggak. Saya sangat yakin Bresti ini akan dikonsumsi juga orang-orang elit. Ya. Nah, kenapa? Karena waktu yang tepat. Ya, nanti akan dikonsumsi oleh pengusaha-pengusaha. Saya yakin nanti lewat dari Pak Alit teman-temannya pasti akan masuk juga di kalangan-kalangan pejabat, walaupun karena kutip mereka nggak mungkin jadi member lah ya, kayak menteri-menteri, terus juga anggota dewan, tapi minimal mereka minum Bresti. Betul? Raja-raja juga ya, minum Bresti. Nah, Puri. Kenapa? Karena ini produknya luar biasa. Ya. Nah, ya, jadi saya berharap dari keluarganya Pak Ali ya, ini akan dukung semua, dari semua termasuk juga Pak Dekan ya, Pak Made, Pak Tata, Bu Milo dan lainnya semuanya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih ya.
Dan hari Senin saya ada talk show. Nah ini Pak Bram ini teman saya yang paling setia. Dalam ini paling setia selalu pasti siarkan terus ya. Ada ada inspirasi Prabu, ada teh Blesti, ada talk show saya. Jadi ini luar biasa ya. Nah supaya apa? Supaya makin dikenal. Dan satu hal lagi, kabar baik, di Bali TV ya, Bali TV yang mudah-mudahan, saya nggak tahu mungkin Senin atau Selasa atau Rabu itu sudah mulai muncul tayangan ya, tayangan sport ya. Saya sama Pak Alit bicara mewakili masyarakat agrobisnis MAI, saya bicara dari melengkapi budaya teh. Nah kita akan mencoba untuk membuat budaya teh. Saya udah diskusi banyak, mungkin nanti kita akan buat saya tertarik tuh cangkir dari batok. Nah, kita bisa mulai dari Bali. Terus sendoknya, saya ada buat contohnya. Saya mau minta di Bali ini buatkan, nanti kita buat. Ya, jadi kita akan buat beda, sehat. Jadi bukan cangkir yang lain lagi. Kalau di Cina kan dia yang kecil kan, keramik. Nah, kita buat nanti sesuatu yang beda. Ya, nah itu yang saya yakin. Dan hari ini bukan secara kebetulan, ya. Dan terus terang saya katakan, saya sangat antusias sekali ya. Ya, saya selalu katakan mungkin sebagian hati saya ada di Bali. Ya. Jadi warga Bali. Pensiun warga Bali. Buat Ipong dulu. Ya, karena tadi Pak Alit usulkan bagaimana kalau bangun gedung botol di Bali. Saya bilang cuma bangun gedung botol di Bali nggak bisa terlalu tinggi. Ketinggian terbatas. Tapi nggak apa, kita akan kembangkan di Bali. Ya, jadi sekali lagi saya bersyukur teman-teman semua mendukung ya. Kita berharap kita semua ini bersatu ya. Tidak pandang mau agama apa, suku apa, keyakinan apa, bangsa apa, nggak ada masalah. Kita semua adalah asli Indonesia, saudara-saudara semua ya. Nah, yang membuat saya lihat di Bali ini ada satu, itu luar biasa budayanya. Kenapa kita tidak membudayakan minum teh? Betul? Ya, karena budaya Indonesia kuat sekali. Di Cina ada budaya teh, di Jepang ada budaya minum teh. Di Inggris nggak punya kebun teh, tapi mereka ada namanya tea time, afternoon tea, morning tea, ada supper tea. Kita nggak ada, ya. Nah, jadi kita ingin memulai dari BBM, ya. Budaya ini mulai dari BBM. Apa? Satu, minum teh yang berkualitas baik. Jadi bukan lagi sampah teh, tapi yang baik. Kedua, cara seduh dan cara minum yang benar, tidak pakai gula, tidak pakai es. Minum dalam keadaan hangat. Ketiga, M adalah menyehatkan. Ya, jadi dengan BBM ini kita akan membuat masyarakat sehat secara fisik. Kedua, kita menciptakan peluang untuk sehat secara kantong. Ketiga, kita memberikan peluang sehat secara wawasan luar negeri. Ya, jadi sekali lagi kemarin luar biasa di tengah-tengah COVID ini jarang sekali MLM, perusahaan-perusahaan MLM itu keluar negeri. Kita berani sampai orang bilang, Pak, Bapak nekat luar negeri. Nah Pak Putu ini tinggalkan istrinya udah 25 hari. Kenapa? Karena di karantina 5 hari, harusnya 8 hari jadi 5 hari, tapi keluar nggak bisa pulang karena ada seminar, ada NL meeting, leaders meeting, habis itu baru pulang. Ya, jadi itulah kebersamaan kita semua. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Bu Ratna Dewi yang sudah sangat mendukung, Bu Febi juga ini mendukung sekali. Karena saya yakin kalau Pak Alit kan nggak mungkin, saya tahu Pak Alit sama saya sama tipenya, nggak bisa duduk diam. Jadi jangan suruh ngurus administrasinya. Kacau nanti kacau. Ya, jadi harus wanita yang ngurus lebih aman. Kenapa? Karena kalau Pak Alit yang ngurus, barangnya habis, duitnya nggak masuk. Kenapa? Teman-teman datang udah ambil. Jadi memang harus kita bisnisnya cash and carry. Makanya Pak Putu pintar, dia nggak ngurus, dia istrinya ngurus. Ya. Jadi kalau wanita biasanya lebih telaten ya. Jadi Bu Ratna tidak ada utang, Bu. Jadi orang mau beli ya bayar dulu cash, ya kan? Soalnya kalau diutang nanti jadi masalah. Nah,
Ya, jadi sekali lagi dukungan dari Bu Rana, Bu Feby, terutama Pak Ali ya. Jadi pertemuan kita 3 tahun yang lalu ini membuahkan satu kerjasama yang baik ya, dan itu jangka panjang. Juga Pak Tata, ya, semoga lebih sehat lagi. Made, kita harapkan karir Bapak semakin luar biasa lagi ya, supaya nanti metode pembelajaran NL itu bisa masuk di kurikulum. Terima kasih. Ya, jadi semua sekali lagi terima kasih buat keluarga Puri ya, keluarga Puri, keluarga Raja dari Pak Alit. Boleh kalau saya tahu tadi Pak siapa, Pak Agung ya, Pak Alit. Namanya Pak Alit. Agung. Pak siapa? Panggilan Mahaputra. Dari Karangasem ya. Wah, luar biasa. Bapak dari mana? Denpasar. Denpasar gitu. Oh, Denpasar. Jangan lupa Presiden dari Carangsari itu sebelahnya. Kenapa? Presiden dari Carangsari nih. Kalau Gusti Ngurah Rai. Kalau Bu Nilo saya udah kenal, udah cukup dekat lah. Cuma Bu Nilo kemarin ke Jakarta nggak mana-mana karena sibuk. Takutnya saya jemput suruh ke kantor. Ini baru pulang dari Jakarta nih Mas. Iya. Oke, ya jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung supaya sukses kebersamaan ini, dan kita harus jadikan budaya minum Black Tea ya, sehingga bisa memberikan masyarakat lebih sehat dan juga menciptakan peluang untuk sejahtera. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan kepada MC.